wajahku tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah bebaslah. Kasih-Nya Yesus tiada bandingnya, oleh anugerah ku diselamatkan. Oh Yesus pahlawanku. Shalom sahabat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan program 10 menit bersama Pendeta Evangston Manopo, saya akan membawakan renungan dalam seri lagu pujian Muliakan Yesus dengan judul lagu Syafaat buat Bangsa. Firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan syafaatmu bagi bangsa. Ucap syukur pada Allah, untuk semua orang, untuk semua raja, untuk semua pembesar negeri ini, agar kita hidup tenang tentram dalam kesalehan kehormatan. Itu yang berkenan pada Allah, agar kita hidup tenang tentram. Juru selamat menghendaki semua orang diselamatkan dan mengenal Dia. Juru selamat menghendaki semua orang mengenal tiap kebenarannya. Lagu ini saya ciptakan ketika saya sudah berada di Jakarta, dan lagu ini diambil dari beberapa bagian ayat Alkitab, di mana dijelaskan di situ supaya kita sebagai umat Tuhan, kita harus berdoa untuk para pemimpin, untuk para raja, untuk para pembesar, untuk orang-orang yang memimpin negeri kita, supaya kita hidup di dalam ketentraman dan kedamaian. Lagu ini saya ciptakan ketika di Indonesia ramai-ramainya dengan berbagai kegiatan doa untuk bangsa dan negara, untuk pemulihan Indonesia. Ada begitu banyak lagu yang diciptakan juga dengan tema yang sama. Dan pada kesempatan ini, lagu Syafaat buat Bangsa ini juga merupakan suatu kisah sejarah, karena pada tahun 97 sampai 99 saya bersama Pendeta Syarif Opusunggu mengadakan acara siaran di Radio Pelita Kasih dengan judul Syafaat Malam buat Bangsa. Dan ketika itu acara dimulai dengan renungan sekitar 5 sampai 6 menit, lalu kemudian ada pembacaan puisi situasi Indonesia ketika itu, di mana ketika itu terjadi kerusuhan yang besar dan jatuhnya Presiden Soeharto. Nah, di dalam acara ini kemudian kami berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia ini, untuk semua masalah yang dihadapi. Dan ketika itu juga kami berdoa untuk mengalahkan serangan-serangan dari udara yang dikatakan mendatangkan jin-jin dari luar kota untuk memusnahkan Jakarta. Tapi puji Tuhan, ketika kami siaran, banyak sekali orang yang diberkati, banyak sekali orang yang didoakan. Bahkan beberapa petinggi negara menelpon kami untuk mendukung acara ini.
dan teristimewa. Radio Pelita Kasih kemudian ketika itu diberi julukan sebagai radio pembaharuan atau radio yang menyiarkan berita-berita tentang keberadaan Indonesia, dan kemudian radio ini dikenal begitu luas. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam siaran di Radio Pelita Kasih ini kami juga mendapatkan dukungan begitu banyak doa dari anak-anak Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan yang mengikuti siaran kami, yang kami siarkan setiap hari Rabu pukul 8 sampai dengan pukul 10. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa untuk kesejahteraan di kota di mana kita tinggal, dan kita juga berdoa syafaat untuk pemerintah yang ada, karena pemerintah itu datangnya dari Allah. Dan demikian juga ketika kita berdoa untuk negara dan bangsa kita, minta supaya pemulihan terjadi. Dan doa-doa yang kami sampaikan di tahun 90-an, kini pada 2 periode kepemimpinan Presiden Insinyur Joko Widodo, hal itu sudah terpenuhi. Sudah banyak sekali kemajuan yang terjadi, sudah banyak sekali persoalan diatasi, mafia-mafia migas, mafia-mafia kesehatan pun, mafia-mafia yang lain juga sudah diberantas. Dan kini kita boleh dapat menikmati pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Begitu juga pada periode kedua ini untuk pembangunan manusianya, untuk kesejahteraan manusia, untuk pemulihan keberadaan manusia Indonesia. Dan bahkan pada tahun-tahun ini Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi panitia untuk pertemuan internasional yang akan berlangsung di Indonesia. Ini suatu jawaban Tuhan yang luar biasa terhadap bangsa kita Indonesia. Dan kita pun bangsa Indonesia sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan. Misalnya kita melihat bahwa sebuah perusahaan pertambangan di Papua yang tadinya dikuasai dan diperoleh keuntungan yang banyak hanya untuk satu pihak negara luar, yaitu Amerika Serikat. Sekarang Freeport sudah menjadi milik Indonesia. Begitu juga dengan produksi nikel, di mana selama ini bangsa Indonesia hanya mengekspor bahan baku, bahan mentah nikel ke luar negeri. Tetapi oleh kebijakan Presiden Insinyur Joko Widodo, sekarang nikel tidak lagi diekspor. Bahkan sekarang sedang dibangun pabrik-pabrik nikel yang ada di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Barat. Untuk apa semuanya itu? Karena untuk akan menjadi pabrik-pabrik baterai dan yang akan memproduksi nanti mobil-mobil listrik. Ini suatu masa depan yang luar biasa bagi Indonesia. Dan itu semua adalah doa-doa daripada umat Tuhan, orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan. Ketika beberapa tahun yang lalu didirikan juga jaringan doa nasional. Dan jaringan doa nasional ini mengelola begitu banyak kegiatan berdoa. Sehingga di setiap kesempatan, di setiap gereja, setiap persekutuan-persekutuan dianjurkan untuk tetap dan selalu berdoa untuk bangsa Indonesia. Dan kiranya melalui renungan ini, mari kita terus lanjutkan bahwa syafaat bagi bangsa itu adalah kewajiban orang Kristen, umat Tuhan, untuk pemulihan bangsa Indonesia. Kiranya melalui renungan ini kita dikuatkan, kita diberkati, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan untuk semua doa-doa yang sudah kita sampaikan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah mendengarkan ratapan, seruan, doa-doa kita semua selama ini. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, seperti pandemi yang sedang kita hadapi ini, nanti akan mendapatkan perhatian dari Tuhan dan itu akan berlalu. Demikian juga informasi-informasi terakhir ini, bahwa sudah begitu banyak orang-orang yang divaksin dan sudah begitu banyak orang yang disembuhkan. Walaupun sekarang ini ada berita, informasi tentang versi Omikron, tetapi kita tetap percaya kalau Tuhan sudah melindungi kita, Tuhan sudah menjaga kita.
Dalam Alkitab dikatakan 10.000 rebah dikirimu, tetapi Tuhan akan tetap menolong dan menjaga kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini, hari Kamis 23 Desember 2021, kami berdoa khusus untuk bangsa Indonesia, khusus untuk Presiden Joko Widodo yang Tuhan sudah karuniakan bagi Indonesia. Dia sudah melakukan banyak hal, banyak perkara yang memberikan kemajuan pesat bagi bangsa Indonesia. Dia sudah melakukan banyak hal mensejahterakan umat Indonesia, masyarakat Indonesia, baik dari Sabang sampai dengan Merauke. Begitu juga kita sudah melihat bagaimana Tuhan memberkati Indonesia dengan berkat-berkat yang mulia, dan Tuhan memberkati juga para pemimpin bangsa kita, memberkati semua mereka, para gubernur, para bupati, para wali kota, bahkan semua anggota DPR, baik DPR RI maupun DPR di daerah, dan lembaga-lembaga yang ada, lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan semua lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya memberkati. Dan satu hal yang kami ingin berdoa kepada Tuhan secara khusus, untuk Tuhan kiranya menolong para pejabat-pejabat, khususnya Densus 88, supaya dapat hikmat dan mereka boleh menangkap semua teroris yang masih beredar di Indonesia, orang-orang radikal yang ingin menghancurkan Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa kami, syafaat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Senyum gembira, lihat wajahku, tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah bebaslah